Pada kesempatan kali ini, saya, Dr. Kiki Afina Zahra, akan mempresentasikan mengenai hemifasial mikrosomia. Dari PPT ini saya buat diambil dari jurnal yang berjudul Hemifasial Mikrosomia A Rare Case Report. Lalu dari jurnal ini ada case report, yaitu seorang pasien laki-laki berusia 8 tahun melapor ke Departemen Ilmu Kedokteran Gigi dan Radiologi dengan keluhan kerusakan gigi molar pertama sulung kanan bawah. Lalu pasien tidak memiliki riwayat sakit gigi yang terkait, tidak demam atau bengkak di daerah yang sama atau bagian lain dari rongga mulut. Pada pemeriksaan ekstraoral mengungkapkan bahwa adanya asimetri wajah yang jelas dan adanya cacat pada telinga kanan. Lalu riwayat kelahiran pasien sebagai disebutkan dalam formulir terungkap bahwa adanya cacat sianosis telinga kanan dan dasar kuku sejak lahir, di mana pasien telah dirujuk ke dokter anak. Lalu pasien menjalani ekokardiogram 2 dimensi dan studi Doppler pada usia 6 bulan dan hasilnya normal. Lalu dilakukan audiogram pada saat usia 7 tahun dan hasilnya pada sisi kiri sedang dan sisi kanan adanya gangguan pendengaran yang konduktif sedang hingga berat dan disarankan untuk konsultasi ke THT. Pasien juga mempunyai riwayat nyeri dan sensasi terbakar di telinga kanan pada saat 4 bulan yang lalu dan sudah mengunjungi dokter THT. Selanjutnya, pada pemeriksaan ekstraoral, wajah asimetris karena hipoplasia mandibula pada sisi kanan, dagu menyimpang ke sisi kanan juga, kepenuhan pada wajah di sisi kiri, tulang zigomatik lebih menonjol juga di sisi kiri, dan telinga kanan yang cacat atau mikrosia yang ditempatkan sedikit pada tingkat yang lebih rendah dibandingkan dengan telinga pada bagian kontralateral. Dan juga tidak ada telinga eksternal sama sekali. Mata, ala hidung, dan sudut mulut posisinya lebih tinggi di sebelah kanan dan mandibulanya deviasi ke sisi kanan. Pada saat pemeriksaan palpasi, gerakan TMJ kanan tidak teraba. Lalu otot-otot masseter dan temporalis kurang teraba. Selanjutnya pada pemeriksaan intraoral, pada bagian langit-langit sangat melengkung tinggi, gigi bercampur dengan adanya karies oklusal pada gigi 84, adanya mengalami erupsi pada gigi 11 dan 21, dan overretain pada gigi 71 dan 81, dan kehilangan gigi pada gigi 31 dan 41, lalu tidak teraba pada anterior ramus di sisi kanan. Berdasarkan dari anamnesis dan pemeriksaan klinis, pemeriksaan sementara diagnosanya yaitu HFM. Selanjutnya, apa itu HFM? HFM merupakan hemifasial mikrosomia, yaitu suatu kondisi yang menyebabkan jaringan pada satu sisi wajah itu mengalami gangguan. Nah, kelainan ini merupakan kelainan bawaan dan mempengaruhi 1 dari 3.500 sampai 4.500 anak-anak dan merupakan cacat lahir wajah yang paling umum kedua setelah bibir sumbing. Lalu pada anak dengan hemifasial mikrosomia, biasanya bagian wajahnya itu lebih kecil dan juga akan mempengaruhi pada bagian telinga dan rahang, dan juga bisa mempengaruhi mata, pipi, dan tulang leher. Pada sindrom Goldenhar, tulang-tulang wajah termasuk tulang rahang yaitu mandibula dan tulang pipi maksila dapat kurang berkembang atau mengalami hipoplasia. Kelainan hipoplasia ini dapat terjadi hanya sebatas satu sisi wajah yang disebut hemifasial mikrosomia. Seseorang yang menderita hemifasial mikrosomia atau juga mengalami Goldenhar syndrome. Jika seseorang menderita hemifasial mikrosomia tanpa cacat bawaan lahir, maka bukan termasuk Goldenhar syndrome. Ketika epibulbar dermoid dan mengalami kelainan tulang belakang,
yang dijumpai bersamaan dengan gambaran dari hemifasial mikrosomia, maka kelainan ini disebut dengan sindrom Goldenhar. Nah, simptom dari HFM ini yaitu banyak sekali, salah satunya yaitu akan mengalami asimetri wajah, lalu terjadi kelainan pada telinga luar, kemungkinan dia hipoplasi ataupun tidak ada sama sekali, atau juga tulang rahang atas dan temporal serta tulang malarnya itu kecil atau pipih. Lalu telinganya mengalami ketulian, adanya AirTag, lalu ada kelainan juga pada bentuk dan jumlah dari gigi, atau keterlambatan perkembangan gigi yang signifikan. Selanjutnya, mandibula yang menyempit atau tidak adanya setengah dari mandibula. Bibir sumbing atau langit-langit mulut, lalu berkurangnya ukuran otot wajah, kelainan mata, kelainan rangka termasuk masalah tulang belakang ataupun tulang rusuk, lalu tidak adanya otot pipi atau saraf yang mensuplai dari otot-otot tersebut yang akan menghasilkan senyumnya tidak rata. Lalu ini merupakan gambaran dari manifestasi hemifasial mikrosomia. Foto-foto di atas ini menunjukkan pasien dengan berbagai tingkat HFM. Pada gambar A, ini pasien menunjukkan kelainan mandibula grade yang pertama dengan sedikit deviasi sepertiga bagian bawah. Sedangkan untuk yang gambar B, ini sesuai dengan perubahan dari grade 2A, pasien mengalami perubahan simetri baik di sepertiga bawah dan orbita. Untuk yang gambar C, ini menunjukkan perubahan di sepertiga bawah dengan keterlibatan penuh dari daun telinga kanan sesuai dengan pasien dengan anomali grade 2B. Lalu untuk yang gambar D, ini sesuai dengan pasien dengan perubahan grade 3 pada sisi kiri. Lalu ini gambaran dari pasien yang mengalami hemifasial mikrosomia pada saat diambil fotogram OPG. Gambar-gambar ini menunjukkan untuk yang gambar A ini merupakan HFM tingkat 1, untuk yang gambar B ini merupakan HFM tingkat 2, dan yang C tingkat 3. Dapat diamati bahwa dengan meningkatnya keparahan, simetri antara ramus dan struktur rahang lainnya berkurang dengan hilangnya kondilus total pada gambar C. Lalu, apa penyebab dari HFM? Bagi kebanyakan orang dengan mikrosomia hemifasial, penyebabnya ini tidak diketahui. Diyakini bahwa sesuatu terjadi pada tahap awal perkembangan seperti gangguan suplai darah ke lengkung brachial pertama dan kedua pada saat 6-8 minggu pertama kehamilan. Faktor resiko lingkungan termasuk penggunaan obat-obatan selama kehamilan, yaitu seperti akutan, pseudoephedrine, aspirin, ataupun ibuprofen. Bisa juga karena faktor lingkungan, termasuk dari perdarahan pada trimester kedua, diabetes pada ibu hamil, hamil kembar, ataupun penggunaan teknologi reproduksi bentuan. Penyebab genetik ditemukan di beberapa keluarga seperti kelainan kromosom atau sindrom genetik. Ketika penyebab mikrosomia hemifasial tidak diketahui, ini itu disebabkan penghapusan atau duplikasi kromosom yang sangat kecil yang tidak terdeteksi, mutasi pada gen yang tidak diketahui, atau perubahan beberapa gen yang terkait dengan perkembangan wajah. Selanjutnya, mikrosomia hemifasial ini paling sering terjadi pada satu individu dalam keluarga dan tidak diwariskan. Jika kondisi ini disebabkan oleh kelainan kromosom, penyakit ini mungkin diturunkan dari salah satu orang tua yang terkena atau mungkin disebabkan oleh kelainan baru pada kromosom dan terjadi pada orang yang tidak memiliki riwayat kelainan dalam keluarga mereka. Dalam sejumlah kecil kasus, mikrosomia hemifasial diwariskan dalam pola dominan autosomal, yang berarti satu salinan gen yang diubah di setiap sel cukup untuk menyebabkan kelainan tersebut. Dalam kasus yang jarang terjadi, kondisi ini diturunkan dalam pola resesif autosomal, yang berarti kedua salinan gen di setiap sel mengalami mutasi.
Orang tua dari individu dengan kondisi resesif autosomal masing-masing membawa satu salinan gen yang bermutasi, tetapi mereka biasanya tidak menunjukkan tanda dan gejala dari kondisi tersebut. Gen atau gen yang terlibat dalam mikrosomia hemifasial itu belum diketahui atau tidak diketahui. Selanjutnya, sebuah kasus di mana 3 generasi berturut-turut dari sebuah keluarga ini memiliki tanda-tanda hemifasial mikrosomia menunjukkan adanya pewarisan dominan autosomal. Semua generasi memiliki satu ibu yang terkena dampak atau ayah, menunjukkan bahwa penyakit itu diturunkan secara autosomal dominan. Analisis segregasi menemukan bukti untuk transmisi genetik dengan pewarisan dominan autosomal. Lainnya telah menyarankan bahwa sindrom itu sendiri disebabkan oleh pola pewarisan autosomal resesif, mencatat pengamatan saudara kandung yang terkena dampak dengan orang tua normal dalam keluarga dekat yang sama. Kelainan kromosom juga tampaknya menyebabkan mikrosomial hemifasial. Lalu untuk perawatan dari HFM sendiri, perencanaan pengobatan tergantung pada jenis malformasi dan tingkat keparahan dalam ekspresinya. Dan kita juga harus mempertimbangkan dari harapan pasien dan keluarga dalam memberikan hasil yang terbaik, terutama melalui bedah plastik atau ortognatik dan ortodontik. Perawatan ini berupaya meningkatkan fungsionalitas bersama dengan simetri wajah yang optimal untuk yang pertama, meningkatkan ukuran sisi mandibula yang terkena dan jaringan lunak yang terkait. Yang kedua, membuat join yang menstimulasikan TMJ jika tidak ada. Lalu yang ketiga, koreksi dari deformitas sekunder pada maksila. Yang keempat, mencapai oklusi fungsional serta penampilan wajah dan gigi yang estetik. Yang kelima, memperbaiki dan mendatarkan bidang oklusal. Dan yang keempat, mencapai pembukaan mulut jika terbatas. Nah, nantinya juga membutuhkan perawatan ortodontik. Perawatan ortodontik konvensional ini pada awalnya dapat mencakup peralatan fungsional dengan menggunakan aktivator akrilik yang bersifat individual menurut setiap kasus. Dan ingat bahwa garis tengah wajah harus dipusatkan dengan garis tengah gigi. Ini nantinya dapat dilengkapi dengan ortodontik cekat konvensional. Lalu kesimpulan dari presentasi saya kali ini yaitu mikrosomial hemifasial adalah penyakit heterogen yang bervariasi dengan ekspresi unik pada setiap subjek, baik dalam etiologi maupun keparahannya dan dalam pengobatannya. Perubahan spektrum yang luas mempengaruhi berbagai struktur individu sesuai dengan tingkat keparahannya. Inilah sebabnya mengapa pekerjaan interdisipliner yang sangat terkoordinasi sangat penting pada pasien ini, karena mereka bahkan mungkin memiliki perubahan psikososial dan ekstrakranial yang harus dieksplorasi dan diobati pada waktu yang tepat. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah ataupun kurang, mohon dimaafkan. Terima kasih. Selanjutnya, ini merupakan gambaran dari pasien tadi. Untuk yang sebelah kiri ini tampak foto profil pasien. Pada mandibula terjadi hipoplasi dan deviasi dari dagu ke arah kanan. Lalu pada bagian hidung atau dasar nasal itu miring ke arah kanan juga. Lalu untuk orbitanya juga cenderung ke miring ke arah kanan. Untuk gambaran dari lateral, profil dari lateral pada sisi kanan mengalami mikrosia. Lalu untuk yang figur ketiga ini untuk otot-otot sternocleidomastoid mengalami prominent, dan pada rahang atas ini palatumnya sangat tinggi. Lalu ada gambaran fotogram OPG dan dari tambakan PA. Pada OPG
terlihat bahwa tinggi ramusnya itu berbeda pada sisi kanan dan kiri. Condylusnya lebih kecil juga, dan ukuran dari sigmoid notch-nya juga kecil. Lalu pada badan mandibula juga sangat kecil, lalu antagonal notch-nya sangat prominent.